Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saja. Mbak, Emang? Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak? Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Sementara itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut pernyataan Roy Suryo terlalu dini dan patut dipertanyakan. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Siapa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti harus dibuktikan. Sudah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Harus ketemu, betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis kan? Benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini, siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu, baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini yang bilang masih sangat dini sekali. Oke. Ya, dasarnya jangan katanya mungkin. Bukan katanya. Mungkin, ini kan begitu. ini resmi. Katanya. Gini. Gitu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena dengar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada tentang pendidikan nilai. Keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang dikecualikan. Betul. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya
Ya, adalah nilai. udahlah, kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya dihukum, ngawal, ya. kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu pun di KPU pun semuanya ini KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda. Nafsirnya beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan saya. Oke. Lah kalau saya mendengar penjelasan Profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas itu sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah, sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam di... Dan ketika difoto, digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu, itu kita bisa nguji, itu bahwa warna merah itu tidak di atas jaket jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya? Ya, di belakang jasnya. Artinya kan di crop pakai file PNG. Ya, file PNG itu tembus, langsung ditempelin di atas stempel. Ya, jadi bukan manual ditempel, ya. Fotonya ditempel. Pemirsa, kawasan perbelanjaan Mangga 2 yang berlokasi di Jakarta Utara tengah menjadi sorotan Amerika Serikat dan dituding sebagai pusat barang bajakan. Meski demikian, Mangga 2 masih ramai dikunjungi pembeli. Meski disorot sebagai salah satu pusat perdagangan barang bajakan oleh Amerika Serikat, pusat perbelanjaan Mangga 2 masih ramai dikunjungi pembeli. Tak sedikit warga datang ke Mangga 2 untuk membeli barang yang dijajakan seperti tas, baju, dan sepatu merek-merek ternama luar negeri dengan kisaran harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu karyawan kios mengaku tak khawatir dengan tudingan Amerika Serikat. Pasalnya hingga kini masih banyak pembeli yang berbelanja di Mangga 2. Kesini masih banyak ya? Masih. Rata-rata orang Cina ya kesini. Rata-rata mayoritas orang Cina kesini. Orang China sih. Sama orang-orang yang menengah ke bawah juga kesini nggak cuma? Ada, karena lebaran kemarin juga ada. Enggak sih. Kalau aku sih karyawan nggak ada masalah aja ya. Kita kan di sini juga sama-sama nyari uang aja gitu. Kalau masalah barang-barang itu kan itu bos ya yang punya di sini juga nggak tahu. Sebelumnya, pusat perbelanjaan Mangga 2 masuk dalam daftar hitam pemerintahan Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.